Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun fi bidayati sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Fasal yang membahas tentang permulaan mengaji, wa qadrihi dan ukuran mengaji, wa tartibihi dan urutan-urutan dalam mengaji gitu. Kana ustadzuna Syekhul Islami Burhanuddin rahimahullahu yukifu bidayata sabaqi ala yaumil arbi'i. Ada seorang ustadz kami, siapa? Syekh Islam Burhanuddin, semoga Allah merahmatinya. Beliau itu menetapkan bahwasanya awal permulaan ngaji itu dimulai di hari Rabu. Wa kana yarwi, dan beliau meriwayatkan fidzalika, terhadap pendapat ini di hari Rabu itu hadisan, sebuah hadis, wa yastadillu, dan beliau mengambil dalil bihi, dengan hadis ini. Wa yaqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a yaumil arbi'i illa waqad tamma. Kata Nabi, ma min syai'in, tidaklah ada suatu hal, budi'a yaumal arbi'i, yang dimulai di hari Rabu, illa, kecuali hal tadi itu qad tamma, benar-benar akan tuntas. Wa hakadza kana yaf'alu abi, dan begitulah yang dilakukan oleh ayahku. Wa kana yarwi, dan juga ada riwayat hadis, wa kana yarwi hadisan, beliau juga meriwayatkan hadis, an ustadzihi, dari ustadznya, siapa? Asy-Syaikhil Imami Al-Ajali Qiwamuddin Ahmad bin Abdir Rasyidi rahimahullah. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Syekh Imam Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdir Rasyid rahimahullah. Nah, kemudian wasami'tu mimman athiqa bihi, dan aku telah mendengar dari orang yang aku percaya kepadanya tadi, yang telah ku dengar tadi. Karena Syekh Yusufah, bahwasanya Syekh Yusuf Al-Hamdani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, kana yukifu kulla amalin, beliau itu menetapkan menetapkan kulla amalin minal khairi ala yaumil arbi'i, menetapkan bahwasannya segala hal yang mengandung unsur kebaikan itu dimulai ala yaumil arbi'i, di hari Rabu. Wahada, dan dari penetapan ini, kenapa harus hari Rabu? Li'anna yaumal arbi'i, karena hari Rabu itu yaumun khuliqa fihi nuru, adalah hari di mana diciptakannya cahaya di dalamnya. Wa huwa yaumun nahsin, dan hari Rabu juga hari nahsun. Nahsun itu hari tidak terhalangnya berkah, fi haqqil kufari, untuk orang-orang kafir. Wa fayakunu, karena terhalang berkah untuk orang-orang kafir, fayakunu mubarakan, maka menjadi berkah lil mukminin, untuk orang-orang mukmin. Wa amma qadrus sabaqi fil ibtida'i. Kemudian pembahasan yang kedua, kadar dalam mengaji fil ibtida'i bagi pemula itu, karena Abu Hanifah rahimahullahu, Imam Abu Hanifah, beliau itu yahki, menceritakan, karena Syekhil Qadi Al-Imami Umar bin Abi Bakrin Az-Zarnuji, beliau itu menceritakan dari Syekh Qadi Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji. Apa katanya? Annahu qala, beliau berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, annahu qala, beliau berkata, qala masyayikhuna, kata syekh kami, rahimahumullahu, semoga Allah merahmati mereka, yang bagi an yakuna qadrus sabaki, semestinya kadar mengaji lil mubtadi'i, untuk pemula itu gimana kadarnya? Qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini, sesuai dengan kadar yang mungkin untuk dihafalkan, yang mungkin untuk dibatasi, bil i'adati, dibatasi untuk diulangi, marrataini, dua kali, diulang dua kali gitu. Birrifqi, dengan penuh kehati-hatian dan penuh kelembutan. Wa yazidu, dan bertambah hal tersebut, yang i'adahnya tadi itu, batasan untuk diadah dua kali itu boleh bertambah kulla yaumin, setiap hari, kalimatan, satu kalimat,
hatta annahu, sampai annahu, bahwasannya mubtadi tadi, pemula tadi, wa intola wa kathura, meskipun yang dikaji itu panjang, wa kathura dan banyak, yumkinu dabtuhu bil i'adati marrataini, mungkin tetap memungkinkan bagi pemula tadi itu dabtuhu untuk menghafalkannya sambil diulangi, bil i'adati sambil diulangi, marrataini 2 kali. Wa yazidu, dan kalau pengen ziyadah hafalannya, birrifqi itu dengan pelan-pelan, lemah lembut, jangan cepet-cepet, wa tadriji dan penuh keterhatapan, wa bitadriji dan bertahap gitu loh. Wa amma, dan adapun idza tala sabaku, kalau kajiannya panjang, kalau yang dikaji itu panjang, fil ibtidai bagi pemula, masih pemula tapi yang dikajinya panjang, wahtaja ilal i'adati asyra marratin, dan pemula tadi itu membutuhkan untuk i'adah, mengulangi apa yang dikaji tadi, yang panjang tadi itu, asyra marratin 10 kali, fahuwa fil intihai aidon yakunu kadzalika, maka sampai akhirnya kalau udah dimulai 10 kali, aidon yakunu dzalika, ya tetap 10 kali sampai akhir pun gitu. Li'annahu, karena hal ini ya'tadu dzalika, akan menjadi kebiasaan bagi mubtadi, pemula. Wala yatruku tilkal i'adata, dan jangan sampai mubtadi tadi itu meninggalkan i'adah, dan tidak mungkin mubtadi tadi itu, dan tidaklah mubtadi tadi itu, pemula tadi itu, meninggalkan i'adah, mengulang-ulang hafalannya, mengulang-ulang apa yang telah dihafalnya itu, illa bijuhdin kafirin, kecuali dengan kesibukan yang sangat banyak, dengan yang sangat urgent. Waqad kila, dan sungguh benar-benar dikatakan. Ingat, kalau kila itu dalam kitab berarti mendapatnya itu kurang kuat. As-sabaku harfun wa tikraru alfun, mengaji satu huruf, wa tikraru, kemudian diulangi sebanyak 1000 kali. Yang bagi an yabtadi abi syai'in yakunu aqrabu ila fahmihi, dan semestinya mubtadi, pemula orang yang baru awal-awal mengajar ngaji itu, an yabtadi abi syai'in yakunu aqrabu ila fahmihi, memulai dengan sesuatu hal, memulai dengan hal yang mudah untuk dipahami. Tuh. Karena Syekhul Imamu Al-Ustadz Syarafuddin, kata Syekh Imam Ustadz Syarafuddin Al-Aqili rahimahumullahu yaqulu, beliau berkata, as-sawabu indi, yang benar menurut saya itu, fi hadza, dalam hal ini, dalam hal mengulang-ulang dan mengaji itu, ma fa'alahu masyayikhuna rahimahumullahu, sesuai yang benar itu gimana? Yang benar itu yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan pendahulu kami, guru-guru kami. Gimana? Fa innahum, karena para guru-guru kami, para syekh-syekh kami itu, mereka tuh yakhtaruna lil mubtadi'i sigaratil mabsutati. Sigara itu ada taknya kalau di kitab. Sigaratil mabsutati. Beliau itu memilihkan untuk pemula, untuk pelajar yang masih awal-awal itu, sigaratil mabsutati, kitab-kitab kecil yang pembahasannya itu sedikit. Li'annahu, karena dengan permulaan, dengan dimulai dari kitab-kitab kecil yang pembahasannya sedikit itu, aqrabu ilal fahmi wad dobati, lebih mudah untuk dipahami dan untuk dihafal. Wa abadu ilal malalati, dan menjadi jauh kemungkinannya dari potensi kebosanan. Wa aktsaru wuqu'an bainan nasi, dan wa aktsaru wuqu'an, dan inilah yang paling sering terjadi, masalah-masalah yang ada di kitab-kitab kecil tadi itu, aktsaru wuqu'an, yang paling sering ditemui, yang paling sering terjadi, bainan nasi, di antara manusia.